dalam survei-survei menjadi bakal calon wakil presiden. Membaca berita seperti itu saya senang. Nah, saya sendiri merasa tidak dalam posisi untuk boleh proaktif. Soal kasus Al Zaitun, Pak Mahfud kemarin sempat bicara soal sudah jadi tersangka nih Panji Gumilangnya, kemudian masih mendorong lagi Barreskrim untuk segera mengurus kasus-kasus yang lain. Ya, iya. Jadi ini juga mengapa hari ini saya datang ke pesantren salaf tradisional dan orisinal di Cirebon ini. Pondok pesantren itu orisinal pesantren Indonesia yang mengajarkan kedamaian, toleransi, dan fikih yang ahlu sunnah, yang wal jamaah, yang benar-benar aja. Gitu. Nah, ini saya sengaja datang hari ini karena orang sesudah peristiwa Al Zaitun itu takut orang masukkan anaknya ke pesantren. Jangan-jangan kayak itu, jangan-jangan kayak Panji Gumilang dan sebagainya. Maka saya datang ke sini memberi pesan ke masyarakat, pesantren yang benar tuh bagus ini ada dan banyak di Indonesia. Ada pesantren Kiai Haji Akil Sirot, ada Buntet, ada Kebuereng, semua tuh bagus-bagus. Yang bermasalah tuh kan cuma Al Zaitun, dan itu pun Panji Gumilangnya yang kita tangani gitu ya. Jadi saya berharap pesantren tetap maju terus, dan masyarakat Indonesia yang ingin menitipkan anaknya ke pesantren terus percaya, karena pesantren di Indonesia itu ada puluhan ribu, dan yang bermasalah mungkin hanya satu di Indramayu, satu mungkin di Jawa, di Solo dan sebagainya gitu. Ya enggak banyak lah. Pesantren pada umumnya bagus-bagus. Sekarang negara dan pemerintah sadar betul bahwa pendidikan pesantren itu penting dan besar sumbangannya bagi kebangunan bangsa. Baik saat kemerdekaan maupun sesudah mengisi pemerintahan ini. Kan banyak santri-santri yang hebat-hebat juga kan. Itu kan banyak kan, seperti Alwi Shihab, Hovifah, Mohaimin, semua itu kan santri-santri. Itu bisa tuh ngurus negara. Nah, oleh sebab itu kemudian santri itu dibina, pesantren itu lalu dibuatkan undang-undang agar terlindungi dan mempunyai hak-hak yang sama pelayanan dari negara. Bahkan sekarang pemerintah sedang menyiapkan dana besi, dana abadi untuk pesantren. Nanti berapa triliun itu disimpan, bunganya dibagi untuk pesantren. Itu baru dalam perencanaan. Karena pemerintah sadar bahwa pesantren itu penting bagi kelangsungan bangsa yang berakar pada budaya kita sendiri. Apa yang masih harus dipertahankan dari konteks Al Zaitun? Saya kira prosedur dan sistem pendidikannya itu akan diteruskan, karena nyatanya hasilnya banyak. Bagus, banyak yang lulus menjadi dokter, polisi, banyak dari situ. Banyak yang bisa sekolah ke luar negeri, banyak dari situ. Nah, yang akan kita bersihkan itu kemungkinan ada agenda tersembunyi di balik itu. Dan itu sedikit, yang pesantrennya kita bina. Kementerian Agama kita minta turun, itu dibina, kurikulumnya, gurunya dibina. Nah, yang selama ini menjadi pergunjingan tentang dana-dana yang dikumpulkan itu dari mana, dari sebuah gerakan kecil orang yang dikoordinir, itu diselidiki dulu gitu. Diselidiki dulu. Pesantrennya kita jamin tidak akan diberangus, karena pesantren itu penting. Nanti kita tinggal sesuaikan aja dengan pesantren-pesantren lain, kurikulumnya, pola belajarnya dan seterusnya. Pak Mahfud, soal kasus hukumnya sendiri, waktu itu Pak Mahfud juga pernah bilang mendorong Barreskrim untuk mengusut aset-aset Panji Gumilang gitu kan. Ini aset-asetnya apa aja Pak yang sudah ditemukan? Menurut laporan, kekayaan Panji Gumilang, kekayaan pesantren itu 1.300 hektar. 1.300 hektar. Yayasan. Sesudah kita selidiki, ini nama Panji Gumilang itu punya berapa tanah. Istrinya, anaknya, Alwidat, Harun Nisa, Panji Gumilang, Abu Toha atau siapa itu, imam siapa. Itu keluarga itu mempunyai 295 sertifikat pribadi. 295 sertifikat pribadi, 107 dari sertifikat atas nama Panji Gumilang, dan 80 atas nama anak, yang sekian atas nama istrinya dan seterusnya. Itu sertifikatan.
Itu menurut undang-undang nggak boleh. Punya tanah itu maksimal sekian kalau pribadi. Itu sudah ada ukurannya. Itu dulu dasarnya undang-undang land reform yang kemudian dia ke pemerintah. Kalau tidak salah, maksimal itu orang kalau pribadi mempunyai tanah itu, kalau undang-undangnya aja tanpa usaha, kalau waktu itu kan luas tanah pertanian yang diatur 2 hektar maksimal. Iya kan? Mungkin kalau dengan hak guna usaha sudah ada lagi peraturan. Nah itu kalau segitu berarti harus tanyakan, punya tanah segitu berarti itu mungkin punya yayasan di atas namakan pribadi. Kan tidak boleh juga. Karena kalau di atas namakan pribadi lalu orangnya meninggal, ini tidak bisa diambil keluar ahli warisnya, kan gitu. Sehingga kita urus. Lalu yang kedua, rekeningnya. Rekening uangnya itu 256 itu rekening sendiri Panji Gumilang. Sisanya 33 itu rekening yayasan aja itu. Nah itu kalau dari ilmu tentang ilmu pencucian uang, ilmu hukum pencucian uang itu harus dicurigai. Bukan boleh dicurigai, harus dicurigai. Oleh sebab itu kita analisis dan sudah ketemu analisisnya sekarang sudah dilaporkan ke Baris Krim. Belum lagi dugaan-dugaan yang lain. Yang ini sekali lagi teman-teman dari Al Zaitun tidak usah takut karena ini hanya Pak Panji Gumilang. Pribadinya Panji Gumilang. Kemudian ketika nanti asetnya sudah ditemukan dan betul itu menyalahi aturan, tentunya akan disita ya Pak? Iya, ada hukumannya. Nah, penyitaan itu akan disita seperti apa dan akan menjadi tanggung jawab siapa? Loh, itu kan sudah ada aturannya. Kalau masuk dalam hukum pidana itu penyitaan aset itu disita oleh Kejaksaan Agung. Jaksa Agung itu punya lembaga barang sitaan. Lalu kalau sudah divonis tetapi masih dalam proses untuk dialihkan ke negara atau diserahkan ke masyarakat itu dipindahkan ke Menkumham. Di situ ada rubasan, rumah barang rampasan. Nah, gitu-gitu. Jadi negara tidak mungkin wenang-wenang, sudah menyediakan semua instrumen yang diperlukan untuk itu. Jadi tidak mungkin diambil oleh negara lah. Itu pasti kembali ke lembaganya. Ke lembaganya artinya Al Zaitun untuk perbaikan ke depannya gitu? Iya. Pak, ponpes banyak banget di Indonesia dan ini bisa jadi tidak hanya satu Al Zaitun yang seperti ini punya kasus demikian. Apa kira-kira yang dilakukan oleh negara untuk menghindari hal serupa terjadi lagi di kemudian hari? Pengawasan, pembinaan di dalamnya ada pengawasan. Oleh sebab itu ada dana juga dari pemerintah kalau untuk sekolah-sekolah resmi ada BOS, ada bantuan apa gitu kan dalam rangka pembinaan dan kurikulumnya harus disahkan kan oleh negara gitu. Itu aja. Kalau kurikulum pesantrennya sendiri ya kan mereka udah punya. Artinya kitab-kitab primer yang standar itu sudah. Cukup dengan itu ya Pak? Ya apalagi? Kan otonom masyarakat. Tidak satu nggak mungkin juga ya? Iya. Enggak bisa satu-satu kan pemerintah punya tangan di kecamatan, di kabupaten. Agama Iya ya. kan.